Bismillah. Kisah cinta Zainab binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cinta tak cukup untuk menyatukan dua manusia, tatkala jalan telah berbeda. Namun, cahaya iman akan mempersatukan mereka kembali yang telah terpisah. Zainab binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia menikah semasa hidup ibunya, yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dia disunting oleh Abul As bin Arabi. Dia putra Halah binti Khuwailid, saudari perempuan Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah radhiyallahu anha menghadiahkan kepada Zainab seuntai kalung pada hari pernikahannya. Ketika Islam merebak di bumi Makkah, Allah membuka hati Zainab untuk menyambutnya. Namun Abul As bin Arabi masih berada dalam kemusyrikan. Dua insan ini berada di atas dua jalan yang berbeda. Ramadan tahun kedua setelah hijrah, terjadilah peristiwa Perang Badar. Dalam pertempuran itu terbunuh 70 orang dari pihak musyrikin dan tertawan 70 orang dari mereka. Di antara tawanan itu adalah Abul As bin Arabi. Penduduk Makkah pun mengirimkan tebusan untuk membebaskan para tawanan, dan terseliplah di antara harta tersebut seuntai kalung milik Zainab radhiyallahu anha untuk kebebasan suaminya. Ketika melihat kalung itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkenang pada Khadijah radhiyallahu anha. Lalu beliau berkata kepada para sahabat, apabila kalian bersedia membebaskan tawanan yang ditebus oleh Zainab dan mengembalikan harta tebusan yang dia berikan, maka lakukanlah hal itu. Maka bebaslah Abul As bin Arabi serta dikembalikan kalung milik Zainab. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Abul As bin Arabi membiarkan Zainab pergi meninggalkan negeri Makkah untuk menuju Madinah. Berpisahlah Zainab binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas jalan Islam, meninggalkan suaminya yang masih berkubang dalam kemusyrikan. Menjelang peristiwa Fatu Makkah, Abu As keluar Makkah bersama rombongan dagang, membawa barang dagangan milik penduduk Makkah menuju Syam. Dalam perjalanan, rombongan itu bertemu dengan Zaid bin Haris dengan 170 orang pasukan yang diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadang rombongan itu. Pasukan muslimin berhasil menawan mereka dan mengambil harta mereka. Namun Abul As berhasil meloloskan diri. Diam-diam dia menemui istrinya Zainab radhiyallahu anha untuk meminta perlindungan. Dengan suara lantang, Zainab berseru, "Wahai kaum muslimin, sesungguhnya aku telah memberikan perlindungan kepada Abul As bin Arabi." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui putrinya dan berpesan, "Wahai putriku, muliakanlah dia, namun jangan sekali-sekali dia mendekatimu, karena dirimu tidak halal baginya." Zainab radhiyallahu anha menjawab, "Sesungguhnya dia datang semata untuk mencari hartanya." Kemudian seluruh harta yang dibawa oleh Abul As dikembalikan ke tangannya tanpa berkurang sedikit pun. Abul As kembali ke Makkah dengan harta titipan penduduk Makkah untuk dikembalikan kepada mereka. Setelah ditunaikan hal tersebut, Abu As berkata, "Sesungguhnya aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah." Abu As bergegas meninggalkan Makkah menuju Madinah, menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan putrinya Zainab radhiyallahu anha kepada suaminya Abul As bin Arabi. Dua insan ini bersama meniti jalan mereka. Namun Allah Ta'ala menetapkan takdirnya. Tak lama setelah pertemuan itu, Zainab binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali di hadapan Rabbnya pada tahun ke-8 Hijriah. Dia meninggalkan kekasihnya untuk selamanya. Allahu a'lam.